Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rakyat Indonesia. Di sini kita bakal membahas terkait pemuda harus cinta negara. Pemuda itu ya kita ini di umur setelah balik sampai 40 tahun itu adalah seorang pemuda. Dan cinta, apa itu cinta? Ketika banyak orang yang menafsirkan beribu-ribu definisi terkait cinta. Bahkan ada yang mengatakan cinta itu tidak dapat didefinisikan. Akan tetapi yang pasti cinta itu adalah rasa ketertarikan, dorongan emosi yang kuat, bahwa cinta itu memiliki sebuah rasa ketika orang lain memiliki atau memiliki masalah, kita pun dapat merasakan masalah itu. Itu sudah bisa disebut dengan cinta karena kita peduli dengan sesuatu yang kita cintai itu. Dan apa itu negara? Negara itu ada tiga, kalau tidak salah ada tiga kunci buat jadi negara itu. Yang pertama ada wilayah, yang kedua ada rakyatnya, orang-orangnya, dan yang ketiga negara itu harus diakui. Ketika ada wilayah, ada rakyat dan bisa diakui, maka itu dapat disebut dengan sebuah negara. Maka ketika kita membahas terkait cinta kepada negara, maka ketika sebuah wilayah yang tertulis dalam KTP kita terdapat suatu kerusakan kecil, kita dapat merasakan kerusakan hal itu. Maka itu disebut dengan cinta kepada negara. Dan kenapa pemuda harus mencintai negaranya? Di dalam dalil falihin, hubbul watan minal iman. Mencintai negara adalah sebagian dari iman. Kenapa bisa disebut seperti itu? Karena kita lihat coba, kita lahir di dalam negara, kita tumbuh di dalam negara. Bahkan negara banyak sekali berkontribusi terhadap hidup kita. Terkait transportasi umum, sekolah gratis, dan banyak sekali infrastruktur yang telah banyak membantu kita. Dan negara pun melindungi kewarganegaraan kita. Bayangkan kalau kita tidak punya KTP, kita tidak diakui oleh negara-negara, kita tidak diakui sebagai manusia yang hidup di permukaan bumi oleh negara. Maka kita ya sebagai orang-orang aja, nggak tertulis di dalam sebuah surat-surat penting seperti KTP dan KK. Maka alangkah baiknya kita mencintai negara kita. Dan jujur, saya pribadi kelahiran Jawa. Dan saya bangga terhadap negeri saya di Indonesia dan di Jawa. Saya orang Jawa, saya bangga sebagai orang Jawa. Mungkin banyak di sana orang-orang yang rada rasis, tapi justru saya bangga ketika dibilang Jawa, Jawir atau lainnya. Itu menurut saya nggak logis lah, karena Jawa ini adalah kunci. Jawa itu banyak sekali berpartisipasi dalam kemerdekaan terutama di Indonesia, bahkan sampai saat ini Jawa menguasai Indonesia. Kalian percaya atau tidak, seperti itu kenyataannya. Jawa ini masih sangat overpower di Indonesia. Dan saya bangga terhadap orang Jawa, bukan karena overpowernya itu, akan tetapi karena saya memiliki rasa kasih, rasa cinta, dan saya pernah merasa kasih sayang itu karena orang-orang Jawa. Saya merasa adab-adab orang Jawa baik. Saya merasa adab-adab. Saya di sini bukan lagi membahas suku ya, tapi di sini saya ingin mencontohkan saya ini cinta terhadap suku saya, dan saya juga cinta terhadap negara saya, yaitu Republik Indonesia. Dan banyak sekali kebudayaan-kebudayaan dari Jawa yang sangat saya cintai, yakni adabnya, logatnya yang masih agak medok. Mungkin teman-teman dengar suara saya agak medok, atau Jawa itu adabnya yang kalau nunjuk itu pakai jempol, dan adab kepada orang tua, bahkan bahasa pun dibedakan kepada orang tua gitu kan. Nah, di situ saya jujur saya sangat cinta kepada Jawa dan negara saya. Dan apa sih manfaat kita mencintai negara kita gitu kan? Banyak sekali manfaatnya, karena coba kita lihat, banyak sekali negara-negara yang tidak aman. Kita nggak tahu kalau ternyata nikmat negara aman itu, Masya Allah, patut kita syukuri. Karena ketika kita belajar, ketika ada bom lewat, kita bisa tidak fokus, bahkan bisa mati. Tapi di negara Indonesia kita nggak merasakan. Mungkin kurang mengena ya ketika saya mengatakan hal ini. Seperti kata pain gitu, kita nggak bakal merasakan, kita nggak bakal tahu rasa sakit itu sebelum kita merasakannya. Maka perlu kita tahu bahwa
saudara-saudara kita yang mungkin ada di Palestina, ada di Yaman, di Irak, itu merasakan bagaimana kehidupan yang tidak aman. Dan bersyukurlah kalian hidup di Indonesia. Kita hidup di Indonesia dengan keadaan yang aman, tentram, belajar dengan aman, tidur dengan nyenyak, beribadah dengan khusyuk. Itu semua tentu karena negara kita yang masih aman. Yang semoga nanti kita juga dapat berpartisipasi, berdoa seminimal mungkin, meng-share bahwa di luar sana saudara-saudara kita itu banyak sekali yang tidak senikmat dan kita tidak bisa merasa bersyukur, walaupun mereka tetap bersyukur dengan keadaan negara-negara yang seperti itu. Oke, dan yang ketiga, bagaimana dan kapan kita dapat memiliki cinta terhadap negara kita? Dari sekarang. Dengan bagaimana? Ya sesuai kadar kita gitu kan. Ketika kita bekerja sebagai guru, ya kita sesuai kadar batas kita bakal mencintai negara kita seperti apa? Ya kita mengajarkan kepancasilaan, kebangsaan kepada anak murid kita. Ketika kita menjadi pengusaha, maka kita bayarlah pajak sesuai dengan usaha kita. Kita dapat cinta negara tuh sesuai dengan pekerjaan kita. Bahkan kita sebagai mahasiswa, kita bisa tetap cinta kepada negara kita dengan apa? Dengan mungkin menyuarakan ada hal yang tidak beres di negara ini. Karena mahasiswa itu kan mengkritisi para pemerintahan. Nah, setiap orang ini memiliki peran terhadap negaranya. Maka pentinglah bahwa kita harus mencintai hubul waton, mencintai negara kita dengan sebaik-baik mungkin, menjaga keamanan kita. Jangan sampai ada orang luar yang ingin menghancurkan atau ingin meretakkan kebangsaan kita Indonesia, atau mungkin ada dari dalam, ini sungguh mengerikan, mungkin ada dari dalam yang ingin menghancurkan, menggerogoti negara kita. Maka dari itu bersatulah bahwa di Indonesia ini insya Allah masih aman, akan tetapi perkuatlah persaudaraan kita, banggalah sebagai rakyat Indonesia, banggalah kita sebagai suku-suku yang terakhir di Indonesia. Karena sebagaimana mestinya hubbul watan minal iman. Cintai negara, pemuda harus cinta negara. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.